Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih kelanjutan dari bab yang sebelumnya, yakni babur raja, bab yang membicarakan tentang optimis atau pengharapan. Hadis yang berkenaan ini sungguh banyak, yang tentunya memberikan optimisme kepada kita supaya merasa insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang ke-14 dalam kitab ini bersumber dari Abdullah bin Amr. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi ta'ala fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, yang diridhai keduanya, yakni Abdullah dan juga Amr bin As. Dua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ayat yang berkenaan dengan beliau? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Tuhan, berhala-berhala ya yang menyebabkan banyak manusia menyekutukan Tuhan. Famanit taba'ani, siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, bahwa sesungguhnya dia itu bagian daripada aku atau bagian pada golongan aku. Jadi ayat ini berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menceritakan bagaimana berhala-berhala yang banyak menyesatkan manusia pada saat itu, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan semacam ultimatum bahwa siapa yang melakukan penyembahan atau menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, maka tentu bukanlah golonganku. Tetapi siapa yang mengikuti aku, maka itulah golongan aku. Dalam arti kata, tidak melakukan sesembahan terhadap berhala. Yang kemudian waqala Isa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga pernyataannya di dalam Al-Qur'an dikatakan in tu'azibhum, ya, apabila kalian disiksa, fa innahum ibaduka, bahwa sesungguhnya itu adalah hambamu. Wa in tafir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akan tetapi jika engkau memaafkan mereka, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Jadi ayat ini menceritakan ataukah menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam menyampaikan atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa sekiranya engkau menyiksa mereka, ya mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tetapi jika Allah mau memaafkan mereka, ya tentu Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Ya, artinya sepenuhnya Nabi Isa alaihissalam mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau Tuhan mau menyiksanya silakan, tapi kalau mau memaafkannya, ya tentu itu hal yang lebih baik. Nah, farafa'a yadaihi, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Jadi bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Waqal, dia berkata, jadi bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku. Wabaka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, ya. Jadi Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa menghayati betapa perlunya pembelaan terhadap umat Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW di sini menangis bukan karena pembelaan terhadap dirinya, bukan juga kepada keluarganya atau rasnya, tetapi Nabiullah SAW memohon kepada Allah perlindungan terhadap umatnya. Beda halnya dengan pernyataan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam dua ayat di atas. Faqala Allah azza wa jalla. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa pinta daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam disertai dengan kondisi yang menangis, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Jibril, hai Jibril, izhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam." Jadi pergilah ke Jibril. Ya, Jibril disampaikan bahwa wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, ya. Dan sampaikan wa rabbuka a'lam. Hai Muhammad, apa yang kamu tangiskan itu Allah Maha mengetahuinya. Ya. Fasalhu ma yubkika, dan tanyalah apa yang membuat Muhammad itu menangis. Jadi Jibril ini diutus kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, apa yang membuat dia menangis dan apa yang dia minta terhadap umatnya. Fa'atahu Jibrila fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya, ya. Qal wa huwa a'lam. Jadi Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa wahai Muhammad, apa yang kamu tangiskan itu, apa yang kamu pinta itu, wa huwa a'lam. Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti, sangat memahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti bahwa kamu itu Muhammad sangat peduli kepada umatmu. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya, seolah-olah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi kamu Muhammad, ya, senantiasa berdoa meminta kepada Allah pembelaan, pemaafan supaya umatmu itu diampuni. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikanlah Jibril kepada Nabiullah bahwa apa yang kamu lakukan itu Allah Maha mengetahui. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Jibril, izhab ila Muhammadin." Jadi dipanggil lagi kedua kalinya, wahai Jibril, ya, izhab ila Muhammad. Pergi lagi, ya. Jadi jangan hanya sekali, pergi lagi Jibril menyampaikan kepada Muhammad supaya Muhammad itu tenang perasaannya, supaya Muhammad itu seolah mendapatkan garansi, jaminan, supaya dia itu merasa tenang atas kondisi umatnya nanti di hari kemudian. Fakul, dan katakanlah Jibril kepada Muhammad,
inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya telah memuaskan hatimu. Artinya apa yang kamu minta itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kekhawatiran dalam dirimu itu Allah Subhanahu wa taala sangat memahami, dan Allah reda atas keinginanmu itu. Wala nasu'uka, dan jangan kamu menyakiti. Dalam arti kata, jangan kamu terkesan bahwa umatmu itu tidak dipeduli sehingga ada rasa sakit hati. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan penguatan kepada khususnya kita ini umat Nabiullah Muhammad SAW, di mana nabi-nabi yang sebelumnya mereka peduli kepada umatnya, tetapi pada ujung-ujungnya sepenuhnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabiullah Muhammad SAW itu menangis memohon kepada Allah, dan dia sangat memohon kepada Allah supaya dibebaskan umatnya dari siksaan itu. Ya, tentu hadis ini memberikan penguatan kepada kita bahwa kita ini umat Nabiullah Muhammad SAW sepatutnya bergembira. Sepatutnya kita juga berterima kasih kepada Rasulullah. Karena itulah kita senantiasa diminta berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Siapa yang senantiasa berselawat kepada Nabi, ya tentu nanti di hari kemudian juga mendapatkan banyak perhatian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita selalu berdoa berselawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah dia itu adalah Nabi dijamin keselamatannya dari Allah? Jawabannya adalah Nabiullah SAW itu adalah Nabi yang dijamin keselamatannya. Tapi mengapa kita berselawat? Ibaratnya gelas ya yang sudah penuh dengan air. Kalau kita selalu berselawat, maka selalu kita juga menambahkan air. Airnya itu tumpah terus, maka tumpahan-tumpahan airnya itu akan mengenai kepada umatnya. Tentu umatnya itu macam-macam. Ada toh yang sekek berselawat, ada yang sering-sering, dan ada banyak sekali berselawat. Maka yang banyak nantinya mendapatkan tetesan air dari doa syafaat Rasul SAW adalah mereka yang senantiasa berselawat. Jadi di sini bisa kita memahami bahwa betapa Nabi sebelumnya mencintai umatnya, tapi tidak ada yang kalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi tidak pernah sifatnya pribadi, tapi selalu kaitannya dengan umatnya. Nabiullah SAW begitulah. Bahkan Nabi SAW menangis-nangis di hadapan Allah, memohon untuk umatnya ini diselamatkan. Ya tentu sering kita mendengarkan bagaimana nanti manusia di padang mahsyar yang begitu kepanasan, yang begitu kesakitan, yang begitu merasa lama sekali menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pada saat itu meminta kepada nabi-nabi, memohon kepada Allah supaya dilanjutkan permasalahan itu. Dalam arti kata, kita meninggalkan pada mahsyar untuk menuju apa keputusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Didatangilah Nabi Musa, didatangilah Nabi Ibrahim, didatangilah Nabi Isa alaihissalam. Semuanya tidak ada yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang terakhir umat waktu itu, yakni menghadap kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan Rasul SAW lah yang berani menyampaikan kepada Allah. Dan Rasul SAW permohonannya bukan kepada dirinya, bukan kepada orang-orang tertentu, tapi kepada seluruh umatnya. Ini bisa kita memahami betapa keberpihakan Rasul SAW kepada umatnya yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan syafaat perlindungan darinya. Jamaah yang saya muliakan, kemudian hadis berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini hadis Nabi SAW
dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Saya mengikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seekor himar. Jadi kalau motor dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bersama dengan Muaz bin Jabal di atas seekor himar. Faqala, pada saat itu Rasul SAW berkata, "Ya Muaz, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi?" Hei Muaz, apa kamu tahu apa yang menjadi hak Allah kepada hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa yang menjadi hak hamba kepada Allah. Jadi ada hak Allah kepada hambanya, dan apa yang menjadi hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, yakni Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qultu, Muaz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang mengetahui itu hanya Allah dan Rasulnya. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwa sesungguhnya hak Allah kepada hambanya ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yakni menyembahnya dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Wa haqqal 'ibadi 'ala Allahi alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba kepada Allah, yakni tidak akan menyiksanya bagi orang yang tidak mempersekutukannya. Fakultu, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya ini saya sampaikan kepada orang lain, bukan cuma saya ya Rasul. Qal, Rasul SAW berkata, la tubashirhum fayattakilu, jangan kamu informasikan, karena apa? Jangan sampai nanti mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sifatnya Ini hadis ahad. Jadi hanya Muaz sendiri yang mendengarkan dari Rasul SAW, Dan hadis Nabi SAW ini tentu menjadi bekal yang luar biasa, Dan ini sangat berkenaan dengan optimis, Jadi ini merupakan bekal bagi kita, dan inilah semacam sangat prinsip, sangat primer bagi seseorang. Apa pertanyaannya? Bahwa kalau kamu menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, maka kamu dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita pahami di sini, bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan keselamatan di hadapan Allah di hari kemudian, hanyalah orang yang mengakui keberadaan Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini adalah modal utama. Logikanya, siapapun yang melakukan kemusyrikan, penyembahan selain kepada Allah, maka dipastikan orang itu tidak bakalan bisa mendapatkan keselamatan di hari kemudian. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau orang itu banyak kebaikannya? Boleh jadi orang itu rajin sholat, banyak zikirnya, banyak sholatnya dan sebagainya. Boleh jadi orang seperti itu. Oleh karena nyatanya banyak juga orang melakukan ibadah, tapi ada akidah-akidahnya yang menyalahi dengan wahdah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak. Kalau di kota-kota yang sudah mendapatkan banyak ilmu, yang sekolah, banyak mendengar ceramah dan sebagainya, boleh jadi mereka sudah lepas dari kemusyrikan itu.
Tapi di daerah-daerah masih kadang kita melihat, dan kadang itu belum jauh dari masjid ada tempat kuburan yang sering disembah-sembah orang. Tapi kalau hanya didatangi, minta doakan karena dia orang baik, saya kira tidak ada masalah. Cuma perlu diluruskan, jangan sampai orang yang datang berdoa itu dia punya akidah yang benar. Dia hanya datang mendoakan agar orang yang ada dalam kuburan itu diberi keselamatan. Mungkin orang itu adalah banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada moyangnya pada masa hidupnya, sehingga dia merasa berkewajiban untuk senantiasa mendoakannya. Tapi hal ini perlu kita hati-hati, karena kadangkala ada orang hanya melihat, oh si anu pergi ke kuburan itu. Apalagi kalau dia kaitkan, ternyata si anu yang sering ke situ, ya baca doa misalnya, banyak rezekinya, anaknya jadi-jadi, termasuk baik-baik semuanya. Mungkin hanya dia lihat itu, dia tidak paham kalau dia itu datang untuk mendoakan dengan cara yang baik. Akhirnya orang yang di belakangnya itu ikut juga datang, tapi ternyata lain yang dilakukan, bahkan melakukan kemusyrikan terhadap kuburan itu. Makanya kaum muslimin, ini perlu juga kita menyampaikan, andaikan ada kuburan yang sering didatangi orang, untuk supaya berhati-hati, karena sangat ditakutkan jangan sampai justru di situ orang melakukan kemusyrikan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, manakala seseorang sudah terhindar dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada orang hanya modalnya itu, maka itu juga sudah bisa menyebabkan dia masuk surga. Ya, hanya modalnya itu, hanya modalnya adalah meyakini adanya Allah dan tidak mempersekutukannya, banyak melakukan pelanggaran, banyak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yakin dengan seyakin-yakinnya dan itu hanya adalah modalnya, maka itu juga dia bisa mendapatkan keselamatan dan nanti di hari kemudian. Ya tentu dengan melalui tahapan-tahapan yang kemudian sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat kebalikannya, mafhum mukhalafannya, bagaimanapun kebaikan seseorang, tapi kalau penyembahannya kepada Allah itu salah, meleset, dengan kata lain dia mempersekutukan kepada Allah, maka jangan harap akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa anil bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Jadi dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi kedua-duanya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara dan juga Azib orang tuanya. Jadi anak bapak, dua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan kepada kita ini bersumber dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qol, bersabda, al-muslimu, muslim itu, idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah, apabila ditanya di dalam kuburan, yashhadu an la ilaha illallah, kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah, fadzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu kata Allah, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada orang-orang yang beriman, yang mengucapkan secara tegas dalam hidupnya, ya, di dunia dan juga di akhirat. Apa yang kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa di masa hidup kita ini itu terekam, apapun yang kita bacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu senantiasa melekat di hati kita, ya. Jadi kalau betul-betul kita yakini kebenarannya dan itu keyakinan kita bawa masuk dalam kuburan, maka itu akan membekas
ya, dan menjadi jawaban nanti setelah kita masuk ke dalam kuburan. Jadi nanti di kuburan itu Pak, boleh dikata fisik kita ini kan sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana masih bersama dengan roh, ya. Tidak lagi bisa menjawab. Makanya itu yang menjawab itu adalah bagian daripada perilaku kita. Ada juga mengatakan setelah manusia itu dimasukkan ke alam kuburan, beberapa menit kemudian didatangkan kembali rohnya. Inilah rohnya yang ditanya dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu. Nah, jadi di sini tidak ada lagi spekulasi. Ya, kalau kita di dunia masih banyak yang bisa kita lakukan bertentangan dengan apa yang sebetulnya terjadi. Karena apa? Mulut kita masih distel oleh pikiran, masih distel oleh hati. Orang yang berkata sesuai dengan kata hatinya, maka dia mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan faktanya. Tetapi kalau orang sudah menjawab dengan melalui rekayasa akalnya, maka bisa saja lain yang terjadi, lain pula yang disampaikan. Di hari kemudian, khususnya kalau kita sudah masuk dalam alam kuburan, maka sudah tidak ada lagi itu. Ya, sudah tidak ada lagi. Tangan tidak bisa lagi, ya, berkata, tidak bisa menyampaikan semuanya. Bahkan anggota badan itu bisa menjadi saksi nanti di hari kemudian. Tapi yang pasti roh itulah yang memberikan jawaban-jawaban apa yang menjadi pertanyaan malaikat Munkar Nakir pada saat itu. Nah, apa yang sudah menjadi membekas dalam diri kita, maka itulah yang diungkapkan nanti di hari kemudian. Jadi tidak usah kita ragu, tidak usah kita khawatir bahwa bagaimana dengan menjawab itu nanti di hari kemudian. Yang pasti kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah nantinya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan nanti yang dilontarkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, ya. Hadis ini bersumber dari Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, innal kafirah iza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Jadi Nabi SAW berkata bahwasanya orang kafir itu apabila melakukan amal kebaikan maka segera diberi balasan di dunia. Wa ammal mu'minu fa inna Allah ta'ala yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun orang yang beriman itu sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan baginya kebaikan di akhirat, ya. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Selain Allah memberikan rezeki di dunia atas ketaatannya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada yang disebut dengan kafir, ada juga yang disebut dengan mukmin, ya. Jadi orang kafir itu manakala melakukan sebuah kebaikan, maka dengan sesegera Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kebaikan yang pernah dia lakukan, ya. Wa ammal mu'min, akan tetapi kalau orang yang beriman itu yakni disimpangkan, ya. Sekalipun juga diberikan rezeki di dunia atas ketaatannya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat daripada hadis Nabi SAW, bahwasanya kebaikan yang dilakukan, apakah dia orang mukmin atau dia orang kafir, dua-duanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dua-duanya mendapatkan balasan. Hanya saja ada balasan yang sudah dinikmati di dunia, ada juga balasan sebagian di dunia, dan juga akan diberikan juga balasan hari akhirat. Ya, tentu kita sudah membaca hadis Nabi sebelumnya. Bagaimana kebaikan yang diberikan oleh orang kafir di dunia ini itu hanya 0,00 sekian persen. Kenapa? Minggu lalu kita sudah baca bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dunia ini, dan itulah yang dibagi-bagi kepada semua makhluknya. Makhluk apakah itu binatang, manusia, jin, malaikat, dan lain-lain sebagainya, itu hanya 1% yang dibagi-bagi. Jadi kalau orang kafir itu mendapatkan kenikmatan dari kebaikan yang dia lakukan di muka bumi ini, maka itulah yang 1% dibagi-bagi. Ya, itulah 1% yang dibagi-bagi. Maka bagaimana? Nah, secara akliyah itu ada di dalam Al-Quran bahwasanya yarithuha ibadiyas salihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskan juga kebaikan-kebaikan dunia ini kepada orang yang soleh. Ya, jadi saya mencoba melihat soleh itu ada dua, ada soleh dunia dan ada soleh akhirat. Soleh dunia ini adalah orang yang melakukan kebaikan berdasarkan kebaikan dengan akliyah atau akal manusia, etika manusia. Makanya oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi dalam tafsirnya bahwa semua daerah itu ada di situ orang yang saleh. Hanya saja boleh jadi salehnya itu bukan orang beriman. Saleh dalam artian melakukan kebaikan. Jadi dimanapun tempat ada orang yang selalu berpihak kepada kebaikan. Ya, sebutlah misalnya ya di Jepang ada orang senang yang namanya kebersihan. Makanya di Jepang itu daerahnya sangat bersih. Ada orang yang berpihak kepada kedisiplinan. Padahal kedisiplinan itu bagian daripada wal asri innal insana lafi khusr. Ada orang yang berpihak kepada kejujuran, al-muqsid atau sifat adil, itu juga ada. Ya, itu juga ada. Maka bagaimana? Apa kebaikan yang dilakukan, kesalehan yang dilakukan mereka rasakan di dunia? Kan sudah seperti itu, ya. Mereka rasakan kesalehan di dunia ini. Jadi mereka itu terhindar dari kemacetan, terhindar daripada kesemrautan, terhindar daripada kekotoran dan lain sebagainya. Dia sudah rasakan di dunia ini karena kesalehan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan itu semuanya. Jadi jangan kita heran, ya, di Jepang itu luar biasa nikmatnya berlalu lintas, ya. Di Jepang itu nikmatnya kita dalam kondisi kebersihan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu saya sudah serahkan di dunia, ya. Sudah saya berikan kepada di dunia. Akan tetapi orang yang seperti ini dia sudah menikmati di dunia, maka sudah selesailah perkaranya. Tetapi bagi orang yang beriman, selain dia menikmati di dunia, juga menikmati di akhirat. Ya tentu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah melakukan sebuah kebaikan, pasti ada sesuatu yang kita rasakan. Hanya saja kadang-kala kita tidak terlalu meresapi kebaikan itu. Coba kita rasakan, Pak. Kalau kita selesai melakukan ibadah salat, paling tidak kita mengatakan selesai tanggung jawab saya. Itu adalah kenikmatan yang paling sederhana kita rasakan, ya. Kalau kita selesai melakukan puasa dalam bulan suci Ramadan, tidak ada satupun yang kita tinggalkan, kita merasa puas, alhamdulillah. Ya, saya nikmati karena sudah melakukan ibadah puasa. Tapi coba kita lihat sebaliknya. Andaikan kita melakukan kesalahan, andaikan kita melakukan sebuah kemungkaran,
Ya, bagaimana? Pasti ada dalam hati kita mengatakan, wah ini membuat saya tersiksa, membuat tidak enak, ya, membuat kita tidak enak. Sepandai-pandai orang menutupi kesalahan yang dia lakukan, karena dia diberikan akal, pasti dalam dirinya mengatakan saya melakukan kesalahan. Ya, ada penelitian ini, Pak. Ada penelitian. Ada seseorang melakukan penelitian bagaimana PSK itu sepertinya tidak memperhatikan bagaimana nasib hidupnya nanti. Ya, bagaimana nasib hidupnya. Ya, setelah diwawancarai bahwa apakah ibu ini memang mendambakan hidupnya selamanya seperti ini, rata-rata yang ditanya itu menangis. Rata-rata menangis. Artinya apa yang dilakukan itu kelihatannya menurut orang bernimat-nimat, tapi tersiksa batinnya, tersiksa hatinya. Karena memang dalam diri manusia itu ada akal, ada kalbu yang senantiasa berfungsi. Hanya saja ada seorang selalu menutupi keinginan-keinginannya itu. Ya, mereka semua juga bermimpi-mimpi untuk kembali menjadi orang baik. Mereka semua berharap menjadi baik. Makanya kalau Bapak Ibu semuanya, tanyalah orang di luar itu. Ya, sebutlah tidak salat, tidak puasa. Tolong ditanya, apakah memang Bapak ini menginginkan untuk selamanya tidak salat? Pasti mengatakan, saya juga kepingin salat seperti Bapak. Saya juga kepingin salat seperti Bapak. Tapi saya belum bisa lepas dari ini. Itu artinya apa? Semua manusia itu dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya, semua orang yang jelek, apalagi kalau dia sudah orang yang baik. Makanya kaum muslimin, kebaikan yang kita lakukan itu juga memberikan dampak positif dalam diri kita. Alhamdulillah, membuat kita tenang tidur karena tidak ada masalah. Tapi kalau ada salata, anggaplah itu yang sangat sederhana. Kita tabrak lari misalnya orang, ya, tabrak lari orang. Mengapa orang itu habis menabrak, kemudian dia lari, itu kadangkala dia menabrak lagi orang, ya. Ya, karena memang tidak tenang jiwanya, ada kesalahan yang dia lakukan, ya. Tetapi bagi orang yang melakukan kebaikan itu ada ketenangan, ada kebanggaan. Tapi jangan sampai ketenangan, kebanggaan itu justru menjadi masalah lagi kemudian. Ya, cobalah kita lihat orang yang melakukan kebaikan itu apa ya? Istilahnya mungkin mau memperlihatkan kepada orang lain, ria. Anggaplah itu adalah melakukan kebaikan tetapi kebaikannya tidak maksimal karena Allah. Mengapa orang ingin memperlihatkan kebaikan yang dilakukannya? Karena dia merasa bangga dengan kebaikan yang dia lakukan. Artinya dia puas dengan apa yang dia lakukan itu. Artinya semua orang senang kalau dia melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan selalu dia mau tutupi, selalu dia bagaimana upaya supaya orang lain tidak tahu. Ya, itu juga sebuah penyiksaan dalam dirinya. Tetapi sebagai orang yang melakukan kebaikan, tentu bukan tujuan kita untuk pamer. Tapi paling tidak itulah bukti bahwa melakukan kebaikan membuat kita tenang, membuat kita tenang oleh karena dipandangi orang sekalipun kita tidak ada merasa persoalan, ya, tidak ada rasa persoalan, ya. Ini. Nah, itulah sebagai bentuk balasan yang sangat sederhana atas kebaikan yang pernah kita lakukan meskipun tidak didasari dengan keikhlasan yang maksimal. Itulah dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab, ya, ma'yamal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti akan diperlihatkan. Artinya diperlihatkan boleh jadi hanya di dunia, boleh jadi juga di dunia sekaligus di akhirat, ya. Seperti orang kafir itu tadi,
dia juga akan merasakan kenikmatan yang dia lakukan, tapi hanya sebatas duniawi. Tapi bagi orang yang beriman, selain dia mendapatkan di dunia dari 0,0% itu, juga nantinya di hari kemudian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi aku pasti akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah dia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Kenapa? Karena kebaikan yang kadangkala kita maknai di dunia ini hanya kenikmatan yang sangat sedikit, ya. Kenikmatan yang sangat sedikit. Kita berandai, andaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas kita semuanya di investasi, ya diundur untuk hari kemudian, yudakhiru lahu hasanati. Mungkin ada yang mengatakan, saya nanti di hari kemudian saja sekalian untuk diberikan balasannya. Hanya saja karena kita juga ingin mendapatkan kenikmatan dunia, makanya kita selalu ingin segera. Padahal andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana nanti dari kemudian, maka orang itu nanti heran dan sepertinya orang mau nanti menerimanya nanti dari kemudian. Saya berikan analogi seperti ini. Bapak melakukan suatu kebaikan, saya bayar Bapak di bulan 2 ini adalah 5.000 rupiah. Tapi kalau Bapak mau menerima balasannya, nanti misalnya bulan 5 akan datang, saya akan berikan Bapak misalnya 5M. Ya seolah-olah kan perbandingan seperti itu. Mengapa? 5.000 di dunia itu tadi itu kan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibagi-bagi oleh semua makhluknya. Orang kafir, orang mukmin, jin, malaikat dan sebagainya. Jadi hanya 0,0 sekian %. Tetapi kebaikan nantinya yang kita dapatkan di hari kemudian itu tadi perbandingannya itu dari 5.000 menjadi 5 miliar. Pasti semua mengatakan, andaikan itu dekat, ya saya nanti hari kemudian saja mendapatkan. Ya. Nanti di hari kemudian saja, ya. Nah, tetapi karena kita sebagai manusia, innal insana ajula, manusia itu memang sifatnya tergesa-gesa, kepingin cepat-cepat, ya maunya kita sekarang ini, padahal nilainya itu hanya 0,0 sekian %, ya. Makanya jangan kita merasa berbangga bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala langsung menerima doa kita, oleh karena boleh jadi itu nilainya hanya 0,0 %. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, itu nilainya luar biasa nanti di hari kemudian. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sekiranya Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa kita, alhamdulillah. Tapi andaikan Allah Subhanahu wa taala mengundurkan, itu juga alhamdulillah semestinya kita ucapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yang hampir kita katakan semua kita heran nanti di hari kemudian. Begitu kelipatannya yang luar biasa di hari kemudian. Jemaah yang saya muliakan, inilah yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina ilman nafi'a wa zukna fahman wa nasiya. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zukna tiba, wa arinal batila batila wa zukna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pembahasan kita pada malam hari ini masih kelanjutan dari bab yang sebelumnya, yakni babur raja, bab yang membicarakan tentang optimis atau pengharapan. Hadis yang berkenaan ini sungguh banyak, yang tentunya memberikan optimisme kepada kita supaya merasa insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang ke-14 dalam kitab ini bersumber dari Abdullah bin Amr. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi ta'ala fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, yang diridhai keduanya, yakni Abdullah dan juga Amr bin As. Dua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ayat yang berkenaan dengan beliau? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Tuhan, berhala-berhala ya yang menyebabkan banyak manusia menyekutukan Tuhan. Famanit taba'ani, siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, bahwa sesungguhnya dia itu bagian daripada aku atau bagian pada golongan aku. Jadi ayat ini berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menceritakan bagaimana berhala-berhala yang banyak menyesatkan manusia pada saat itu, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan semacam ultimatum bahwa siapa yang melakukan penyembahan atau menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, maka tentu bukanlah golonganku. Tetapi siapa yang mengikuti aku, maka itulah golongan aku. Dalam arti kata, tidak melakukan sesembahan terhadap berhala. Yang kemudian waqala Isa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga pernyataannya di dalam Al-Qur'an dikatakan in tu'azibhum, ya, apabila kalian disiksa, fa innahum ibaduka, bahwa sesungguhnya itu adalah hambamu. Wa in tafir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akan tetapi jika engkau memaafkan mereka, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Jadi ayat ini menceritakan ataukah menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam menyampaikan atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekiranya engkau menyiksa mereka, ya mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tetapi jika Allah mau memaafkan mereka, ya tentu Allah maha mulia dan maha bijaksana. Ya, artinya sepenuhnya Nabi Isa alaihissalam mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau Tuhan mau menyiksanya silakan,
tapi kalau mau memaafkannya, ya tentu itu hal yang lebih baik. Nah, farafa'a yadaihi, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Jadi bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Waqal, dia berkata, jadi bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku. Wabaka, lalu Nabi SAW menangis, ya. Jadi Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa menghayati betapa perlunya pembelaan terhadap umat Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW di sini menangis bukan karena pembelaan terhadap dirinya, bukan juga kepada keluarganya atau rasnya, tetapi Nabiullah SAW memohon kepada Allah perlindungan terhadap umatnya. Beda halnya dengan pernyataan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam dua ayat di atas. Faqala Allah azza wa jalla. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa pinta daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam disertai dengan kondisi yang menangis, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Jibril, hai Jibril, izhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam." Jadi pergilah ke Jibril. Ya, Jibril disampaikan bahwa wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, ya. Dan sampaikan wa rabbuka a'lam. Hai Muhammad, apa yang kamu tangiskan itu Allah Maha mengetahuinya. Ya. Fasalhu ma yubkika, dan tanyalah apa yang membuat Muhammad itu menangis. Jadi Jibril ini diutus kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, apa yang membuat dia menangis dan apa yang dia minta terhadap umatnya. Fa'atahu Jibrila fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya, ya. Qal wa huwa a'lam. Jadi Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa wahai Muhammad, apa yang kamu tangiskan itu, apa yang kamu pinta itu, wa huwa a'lam. Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti, sangat memahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti bahwa kamu itu Muhammad sangat peduli kepada umatmu. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya, seolah-olah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi kamu Muhammad, ya, senantiasa berdoa meminta kepada Allah pembelaan, pemaafan supaya umatmu itu diampuni. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikanlah Jibril kepada Nabiullah bahwa apa yang kamu lakukan itu Allah Maha mengetahui. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Jibril, izhab ila Muhammadin." Jadi dipanggil lagi kedua kalinya, wahai Jibril, ya, izhab ila Muhammad, pergi lagi, ya. Jadi jangan hanya sekali, pergi lagi Jibril menyampaikan kepada Muhammad supaya Muhammad itu tenang perasaannya, supaya Muhammad itu seolah mendapatkan garansi, jaminan, supaya dia itu merasa tenang atas kondisi umatnya nanti di hari kemudian. Fakul, dan katakanlah Jibril kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya telah memuaskan hatimu. Artinya apa yang kamu minta itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kekhawatiran dalam dirimu itu Allah Subhanahu wa taala sangat memahami, dan Allah reda atas keinginanmu itu. Wala nasu'uka, dan jangan kamu menyakiti,
dalam arti kata jangan kamu terkesan bahwa umatmu itu tidak dipeduli sehingga ada rasa sakit hati. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan penguatan kepada khususnya kita ini umat Nabiullah Muhammad SAW, di mana nabi-nabi yang sebelumnya mereka peduli kepada umatnya, tetapi pada ujung-ujungnya sepenuhnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabiullah Muhammad SAW itu menangis memohon kepada Allah, dan dia sangat memohon kepada Allah supaya dibebaskan umatnya dari siksaan itu. Ya, tentu hadis ini memberikan penguatan kepada kita bahwa kita ini umat Nabiullah Muhammad SAW sepatutnya bergembira. Sepatutnya kita juga berterima kasih kepada Rasulullah. Karena itulah kita senantiasa diminta berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Siapa yang senantiasa berselawat kepada Nabi, ya tentu nanti di hari kemudian juga mendapatkan banyak perhatian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita selalu berdoa berselawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah dia itu adalah Nabi dijamin keselamatannya dari Allah? Jawabannya adalah Nabiullah SAW itu adalah Nabi yang dijamin keselamatannya. Tapi mengapa kita berselawat? Ibaratnya gelas ya yang sudah penuh dengan air. Kalau kita selalu berselawat, maka selalu kita juga menambahkan air. Airnya itu tumpah terus, maka tumpahan-tumpahan airnya itu akan mengenai kepada umatnya. Tentu umatnya itu macam-macam. Ada toh yang sekek berselawat, ada yang sering-sering, dan ada banyak sekali berselawat. Maka yang banyak nantinya mendapatkan tetesan air dari doa syafaat Rasul SAW adalah mereka yang senantiasa berselawat. Jadi di sini bisa kita memahami bahwa betapa Nabi sebelumnya mencintai umatnya, tapi tidak ada yang kalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi tidak pernah sifatnya pribadi, tapi selalu kaitannya dengan umatnya. Nabiullah SAW begitulah. Bahkan Nabi SAW menangis-nangis di hadapan Allah, memohon untuk umatnya ini diselamatkan. Ya tentu sering kita mendengarkan bagaimana nanti manusia di padang mahsyar yang begitu kepanasan, yang begitu kesakitan, yang begitu merasa lama sekali menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pada saat itu meminta kepada nabi-nabi, memohon kepada Allah supaya dilanjutkan permasalahan itu. Dalam arti kata kita meninggalkan pada mahsyar untuk menuju apa keputusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Didatangilah Nabi Musa, didatangilah Nabi Ibrahim, didatangilah Nabi Isa alaihissalam. Semuanya tidak ada yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang terakhir umat waktu itu yakni menghadap kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan Rasul SAW lah yang berani menyampaikan kepada Allah. Dan Rasul SAW permohonannya bukan kepada dirinya, bukan kepada orang-orang tertentu, tapi kepada seluruh umatnya. Ini bisa kita memahami betapa keberpihakan Rasul SAW kepada umatnya yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan syafaat perlindungan darinya. Jamaah yang saya muliakan, kemudian hadis berikutnya, wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Ini hadis Nabi SAW dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Saya mengikut di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seekor himar. Jadi kalau motor dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bersama dengan Muaz bin Jabal di atas seekor himar.
Faqala, pada saat itu Rasul SAW berkata, "Ya Muaz, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi?" Hei Muaz, apa kamu tahu apa yang menjadi hak Allah kepada hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa yang menjadi hak hamba kepada Allah. Jadi ada hak Allah kepada hambanya, dan apa yang menjadi hak kita ya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, yakni Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qultu, Muaz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, yang mengetahui itu hanya Allah dan Rasulnya. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwa sesungguhnya hak Allah kepada hambanya ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yakni menyembahnya dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Wa haqqal 'ibadi 'ala Allahi alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba kepada Allah, yakni tidak akan menyiksanya bagi orang yang tidak mempersekutukannya. Fakultu, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya ini ya saya sampaikan kepada orang lain, bukan cuma saya ya Rasul. Qal, Rasul SAW berkata, la tubashirhum fayattakilu, jangan kamu informasikan ya, karena apa? Jangan sampai nanti mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Jadi hadis Nabi SAW ini sifatnya apa ya? Ini hadis ahad. Jadi hanya Muaz sendiri yang mendengarkan dari Rasul SAW, ya. Dan hadis Nabi SAW ini tentu menjadi bekal yang luar biasa, ya. Dan ini sangat berkenaan dengan optimis, ya. Jadi ini merupakan bekal bagi kita, dan inilah semacam sangat prinsip, ya, sangat primer bagi seseorang. Apa pertanyaannya? Bahwa kalau kamu ya menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, maka kamu dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita pahami di sini, bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan keselamatan di hadapan Allah di hari kemudian, hanyalah orang yang mengakui keberadaan Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini adalah modal utama. Logikanya, siapapun yang melakukan kemusyrikan, ya, penyembahan selain kepada Allah, maka dipastikan orang itu tidak bakalan bisa mendapatkan keselamatan di hari kemudian. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau orang itu banyak kebaikannya? Boleh jadi orang itu ya rajin sholat, banyak zikirnya, banyak sholatnya dan sebagainya. Boleh jadi orang seperti itu. Oleh karena nyatanya banyak juga orang melakukan ibadah, tapi ada akidah-akidahnya yang menyalahi dengan wahdah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak. Kalau di kota-kota yang sudah mendapatkan banyak ilmu, yang sekolah, banyak mendengar ceramah dan sebagainya, ya boleh jadi mereka sudah lepas dari kemusyrikan itu. Tapi di daerah-daerah masih kadang kita melihat, dan kadang itu belum jauh dari masjid ada tempat kuburan yang sering disembah-sembah orang. Tapi kalau hanya didatangi, minta doakan karena dia orang baik, saya kira tidak ada masalah. Cuma perlu diluruskan, jangan sampai orang yang datang berdoa itu dia punya akidah yang benar. Dia hanya datang mendoakan agar
orang yang ada dalam kuburan itu diberi keselamatan. Mungkin orang itu adalah banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada moyangnya pada masa hidupnya, sehingga dia merasa berkewajiban untuk senantiasa mendoakannya. Tapi hal ini perlu kita hati-hati, karena kadangkala ada orang hanya melihat, oh si Anu pergi ke kuburan itu, apalagi kalau dia kaitkan ternyata si Anu yang sering ke situ, ya baca doa misalnya banyak rezekinya, anaknya jadi-jadi, termasuk baik-baik semuanya. Mungkin hanya dia lihat itu, dia tidak paham kalau dia itu datang untuk mendoakan dengan cara yang baik. Akhirnya orang yang di belakangnya itu ikut juga datang, tapi ternyata lain yang dilakukan, bahkan melakukan kemusyrikan terhadap kuburan itu. Makanya kaum muslimin, ini perlu juga kita menyampaikan, andaikan ada kuburan yang sering didatangi orang, untuk supaya berhati-hati, karena sangat ditakutkan jangan sampai justru di situ orang melakukan kemusyrikan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, manakala seseorang sudah terhindar dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada orang hanya modalnya itu, maka itu juga sudah bisa menyebabkan dia masuk surga, ya. Hanya modalnya itu, hanya modalnya adalah meyakini adanya Allah dan tidak mempersekutukannya, banyak melakukan pelanggaran, banyak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yakin dengan seyakin-yakinnya dan itu hanya adalah modalnya, maka itu juga dia bisa mendapatkan keselamatan dan nanti di hari kemudian. Ya tentu dengan melalui tahapan-tahapan yang kemudian sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat kebalikannya, mafhum mukhalafannya, bagaimanapun kebaikan seseorang, tapi kalau penyembahannya kepada Allah itu salah, meleset, dengan kata lain dia mempersekutukan kepada Allah, maka jangan harap akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Jadi dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi kedua-duanya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara dan juga Azib orang tuanya. Jadi anak bapak, dua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan kepada kita ini bersumber dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qol, bersabda, al-muslimu, muslim itu, idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah, apabila ditanya di dalam kuburan, yashhadu an la ilaha illallah, kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah, fadzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu kata Allah, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qouli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada orang-orang yang beriman, yang mengucapkan secara tegas dalam hidupnya, ya, di dunia dan juga di akhirat. Apa yang kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa di masa hidup kita ini itu terekam, apapun yang kita bacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu senantiasa melekat di hati kita, ya. Jadi kalau betul-betul kita yakini kebenarannya dan itu keyakinan kita bawa masuk dalam kuburan, maka itu akan membekas, ya, dan menjadi jawaban nanti setelah kita masuk ke dalam kuburan. Jadi nanti di kuburan itu, Pak, boleh dikata fisik kita ini kan sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana masih bersama dengan roh, ya. Tidak lagi bisa menjawab. Makanya itu yang menjawab itu adalah bagian daripada perilaku kita. Ada juga mengatakan
setelah manusia itu dimasukkan ke alam kuburan, beberapa menit kemudian didatangkan kembali rohnya. Inilah rohnya yang ditanya dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu. Nah, jadi di sini tidak ada lagi spekulasi. Ya, kalau kita di dunia masih banyak yang bisa kita lakukan bertentangan dengan apa yang sebetulnya terjadi. Karena apa? Mulut kita masih distel oleh pikiran, masih distel oleh hati. Orang yang berkata sesuai dengan kata hatinya, maka dia mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan faktanya. Tetapi kalau orang sudah menjawab dengan melalui rekayasa akalnya, maka bisa saja lain yang terjadi, lain pula yang disampaikan. Di hari kemudian, khususnya kalau kita sudah masuk dalam alam kuburan, maka sudah tidak ada lagi itu, ya, sudah tidak ada lagi. Tangan tidak bisa lagi, ya, berkata, tidak bisa menyampaikan semuanya. Bahkan anggota badan itu bisa menjadi saksi nanti di hari kemudian. Tapi yang pasti roh itulah yang memberikan jawaban-jawaban apa yang menjadi pertanyaan malaikat mungkar nakir pada saat itu. Nah, apa yang sudah menjadi membekas dalam diri kita, maka itulah yang diungkapkan nanti di hari kemudian. Jadi tidak usah kita ragu, tidak usah kita khawatir bahwa bagaimana dengan menjawab itu nanti di hari kemudian. Yang pasti kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah nantinya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan nanti yang dilontarkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, ya. Hadis ini bersumber dari Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, innal kafirah iza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya orang kafir itu apabila melakukan amal kebaikan, maka segera diberi balasan di dunia. Wa ammal mu'minu fa inna Allah ta'ala yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun orang yang beriman itu sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan baginya kebaikan di akhirat, ya. Wa yu'qibuhu rizkan fid dunya ala ta'atihi. Selain Allah memberikan rezeki di dunia atas ketaatannya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada yang disebut dengan kafir, ada juga yang disebut dengan mukmin, ya. Jadi orang kafir itu manakala melakukan sebuah kebaikan, maka dengan sesegera Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kebaikan yang pernah dia lakukan, ya. Wa ammal mu'min, tetapi kalau orang yang beriman itu yakni disimpangkan, ya. Sekalipun juga diberikan rezeki di dunia atas ketaatannya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat daripada hadis Nabi SAW, bahwasanya kebaikan yang dilakukan, apakah dia orang mukmin atau dia orang kafir, dua-duanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua-duanya mendapatkan balasan. Hanya saja ada balasan yang sudah dinikmati di dunia, ada juga balasan sebagian di dunia, dan juga akan diberikan juga balasan hari akhirat, ya. Ya, tentu kita sudah membaca hadis Nabi sebelumnya. Bagaimana kebaikan yang diberikan oleh orang kafir di dunia ini itu hanya 0,0 sekian persen. Kenapa?
minggu lalu kita sudah baca bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dunia ini, dan itulah yang dibagi-bagi kepada semua makhluknya. Makhluk apakah itu binatang, manusia, jin, malaikat, dan lain-lain sebagainya, itu hanya 1% yang dibagi-bagi. Jadi kalau orang kafir itu mendapatkan kenikmatan dari kebaikan yang dia lakukan di muka bumi ini, maka itulah yang 1% dibagi-bagi. Ya, itulah 1% yang dibagi-bagi. Maka bagaimana? Nah, secara akliyah itu ada di dalam Al-Quran bahwasanya yarithuha ibadiyas salihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskan juga kebaikan-kebaikan dunia ini kepada orang yang soleh, ya. Jadi saya mencoba melihat soleh itu ada dua, ada soleh dunia dan ada soleh akhirat. Soleh dunia ini adalah orang yang melakukan kebaikan berdasarkan kebaikan dengan akliyah atau akal manusia, etika manusia. Makanya oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi dalam tafsirnya bahwa semua daerah itu ada di situ orang yang saleh. Hanya saja boleh jadi salehnya itu bukan orang beriman. Saleh dalam artian melakukan kebaikan. Jadi dimanapun tempat ada orang yang selalu berpihak kepada kebaikan. Ya, sebutlah misalnya ya di Jepang ada orang senang yang namanya kebersihan. Makanya di Jepang itu daerahnya sangat bersih. Ada orang yang berpihak kepada kedisiplinan. Padahal kedisiplinan itu bagian daripada wal asri innal insana lafi khusr. Ada orang yang berpihak kepada kejujuran, al-muqsid atau sifat adil, itu juga ada. Ya, itu juga ada. Maka bagaimana? Apa kebaikan yang dilakukan, kesalehan yang dilakukan mereka rasakan di dunia? Kan sudah seperti itu, ya. Mereka rasakan kesalehan di dunia ini. Jadi mereka itu terhindar dari kemacetan, terhindar daripada kesemrautan, terhindar daripada kekotoran dan lain sebagainya. Dia sudah rasakan di dunia ini karena kesalehan yang dilakukan, kebaikan yang dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan itu semuanya. Jadi jangan kita heran, ya, di Jepang itu luar biasa nikmatnya berlalu lintas, ya. Di Jepang itu nikmatnya kita dalam kondisi kebersihan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu saya sudah serahkan di dunia, ya. Sudah saya berikan kepada di dunia. Akan tetapi orang yang seperti ini dia sudah menikmati di dunia, maka sudah selesailah perkaranya. Tetapi bagi orang yang beriman, selain dia menikmati di dunia, juga menikmati di akhirat. Ya tentu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah melakukan sebuah kebaikan, pasti ada sesuatu yang kita rasakan. Hanya saja kadang-kala kita tidak terlalu meresapi kebaikan itu. Coba kita rasakan, Pak. Kalau kita selesai melakukan ibadah salat, paling tidak kita mengatakan selesai tanggung jawab saya. Itu adalah kenikmatan yang paling sederhana kita rasakan, ya. Kalau kita selesai melakukan puasa dalam bulan suci Ramadan, tidak ada satupun yang kita tinggalkan, kita merasa puas, alhamdulillah. Ya, saya nikmati karena sudah melakukan ibadah puasa. Tapi coba kita lihat sebaliknya. Andaikan kita melakukan kesalahan, andaikan kita melakukan sebuah kemungkaran, ya bagaimana? Pasti ada dalam hati kita mengatakan, wah ini membuat saya tersiksa, membuat tidak enak, ya, membuat kita tidak enak. Sepandai-pandai orang menutupi kesalahan yang dia lakukan karena dia diberikan akal, pasti dalam dirinya mengatakan saya melakukan kesalahan, ya. Ada penelitian ini, Pak. Ada penelitian. Ada seseorang melakukan penelitian bagaimana
PSK itu sepertinya tidak memperhatikan bagaimana nasib hidupnya nanti. Ya. Bagaimana nasib hidupnya? Ya. Setelah diwawancarai bahwa apakah ibu ini memang mendambakan hidupnya selamanya seperti ini, rata-rata yang ditanya itu menangis. Rata-rata menangis. Artinya apa yang dilakukan itu kelihatannya menurut orang bernimat-nimat, tapi tersiksa batinnya, tersiksa hatinya. Karena memang dalam diri manusia itu ada akal, ada kalbu yang senantiasa berfungsi. Hanya saja ada seorang selalu menutupi keinginan-keinginannya itu. Ya, mereka semua juga bermimpi-mimpi untuk kembali menjadi orang baik. Mereka semua berharap menjadi baik. Makanya kalau bapak ibu semuanya, tanyalah orang di luar itu. Ya, sebutlah tidak salat, tidak puasa. Tolong ditanya, apakah memang bapak ini menginginkan untuk selamanya tidak salat? Pasti mengatakan, saya juga kepingin salat seperti bapak. Saya juga kepingin salat seperti bapak. Tapi saya belum bisa lepas dari ini. Itu artinya apa? Semua manusia itu dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya, semua orang yang jelek, apalagi kalau dia sudah orang yang baik. Makanya kaum muslimin, kebaikan yang kita lakukan itu juga memberikan dampak positif dalam diri kita. Alhamdulillah membuat kita tenang tidur karena tidak ada masalah. Tapi kalau ada salata, anggaplah itu yang sangat sederhana. Kita tabrak lari misalnya orang, ya, tabrak lari orang. Mengapa orang itu habis menabrak, kemudian dia lari, itu kadangkala dia menabrak lagi orang, ya. Ya, karena memang tidak tenang jiwanya, ada kesalahan yang dia lakukan, ya. Tetapi bagi orang yang melakukan kebaikan itu ada ketenangan, ada kebanggaan. Tapi jangan sampai ketenangan, kebanggaan itu justru menjadi masalah lagi kemudian. Ya, cobalah kita lihat orang yang melakukan kebaikan itu apa ya? Istilahnya mungkin mau memperlihatkan kepada orang lain, ria. Anggaplah itu adalah melakukan kebaikan tetapi kebaikannya tidak maksimal karena Allah. Mengapa orang ingin memperlihatkan kebaikan yang dilakukannya? Karena dia merasa bangga dengan kebaikan yang dia lakukan. Artinya dia puas dengan apa yang dia lakukan itu. Artinya semua orang senang kalau dia melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan selalu dia mau tutupi, selalu dia bagaimana upaya supaya orang lain tidak tahu. Ya, itu juga sebuah penyiksaan dalam dirinya. Tetapi sebagai orang yang melakukan kebaikan, tentu bukan tujuan kita untuk pamer. Tapi paling tidak itulah bukti bahwa melakukan kebaikan membuat kita tenang. Membuat kita tenang oleh karena dipandangi orang sekalipun kita tidak ada merasa persoalan. Ya, tidak ada rasa persoalan. Ya, ini. Nah, itulah sebagai bentuk balasan yang sangat sederhana atas kebaikan yang pernah kita lakukan meskipun tidak didasari dengan keikhlasan yang maksimal. Itulah dikatakan oleh Profesor Quraisy Shihab, ya, ma'yamal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti akan diperlihatkan. Artinya diperlihatkan boleh jadi hanya di dunia, boleh jadi juga di dunia sekaligus di akhirat, ya. Seperti orang kafir itu tadi, dia juga akan merasakan kenikmatan yang dia lakukan, tapi hanya sebatas duniawi. Tapi bagi orang yang beriman, selain dia mendapatkan di dunia dari 0,0% itu, juga nantinya di hari kemudian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi aku pasti akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah dia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Kenapa? Karena kebaikan yang kadangkala kita maknai di dunia ini hanya kenikmatan yang sangat sedikit, ya. Kenikmatan yang sangat sedikit.
kita berandai, andaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas kita semuanya di investasi, ya diundur untuk hari kemudian, yudakhiru lahu hasanati. Mungkin ada yang mengatakan, saya nanti di hari kemudian saja sekalian untuk diberikan balasannya. Hanya saja karena kita juga ingin mendapatkan kenikmatan dunia, makanya kita selalu ingin segera. Padahal andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana nanti dari kemudian, maka orang itu nanti heran dan sepertinya orang mau nanti menerimanya nanti dari kemudian. Saya berikan analogi seperti ini. Bapak melakukan suatu kebaikan, saya bayar Bapak di bulan 2 ini adalah 5.000 rupiah. Tapi kalau Bapak mau menerima balasannya, nanti misalnya bulan 5 akan datang, saya akan berikan Bapak misalnya 5M. Ya seolah-olah kan perbandingan seperti itu. Mengapa? 5.000 di dunia itu tadi itu kan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibagi-bagi oleh semua makhluknya. Orang kafir, orang mukmin, jin, malaikat dan sebagainya. Jadi hanya 0,0 sekian %. Tetapi kebaikan nantinya yang kita dapatkan di hari kemudian itu tadi perbandingannya itu dari 5.000 menjadi 5 miliar. Pasti semua mengatakan, andaikan itu dekat, ya saya nanti hari kemudian saja mendapatkan. Ya. Nanti di hari kemudian saja, ya. Nah, tetapi karena kita sebagai manusia, innal insana ajula, manusia itu memang sifatnya tergesa-gesa, kepingin cepat-cepat, ya maunya kita sekarang ini, padahal nilainya itu hanya 0,0 sekian %. Ya. Makanya jangan kita merasa berbangga bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala langsung menerima doa kita, oleh karena boleh jadi itu nilainya hanya 0,0 %. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, itu nilainya luar biasa nanti di hari kemudian. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sekiranya Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa kita, alhamdulillah. Tapi andaikan Allah Subhanahu wa taala mengundurkan, itu juga alhamdulillah semestinya kita ucapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, yang hampir kita katakan semua kita heran nanti di hari kemudian. Begitu kelipatannya yang luar biasa di hari kemudian. Jemaah yang saya muliakan, inilah yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina ilman nafi'a warzuqna fahman wa nasiha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.